Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyingkap salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah modern. Sebuah kisah yang sering terlupakan atau bahkan sengaja disembunyikan. Kita akan membahas tentang Raja Leopold II dari Belgia. Di negaranya, ia dikenal sebagai raja pembangun karena ambisinya membangun banyak gedung megah. Namun, di balik citra itu, tersembunyi kekejaman yang tak terbayangkan. Sebuah genosida massal yang ia lakukan di wilayah yang ia klaim sebagai properti pribadinya. Negara Bebas Kongo, kisah ini bukan sekadar cerita tentang kolonialisme yang dilakukan oleh suatu negara. Ini adalah kisah tentang kerakusan pribadi, kekejaman yang sistematis, dan jutaan nyawa yang direnggut demi keuntungan seorang raja. Mari kita kembali ke akhir abad ke-19. Saat itu, negara-negara Eropa sedang berlomba-lomba membagi-bagi benua Afrika. Di tengah persaingan itu, Raja Leopold II melihat sebuah peluang emas. Namun, ambisinya berbeda. Ia tidak menginginkan Kongo untuk Belgia, ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, terutama dalam konferensi Berlin tahun 1884, Leopold mengenakan topeng filantropi. Ia meyakinkan para pemimpin dunia bahwa misinya di Kongo adalah untuk menyebarkan agama, menghapus perbudakan, dan memajukan peradaban. Ia bahkan mendirikan sebuah organisasi bernama Asosiasi Internasional Afrika sebagai kedok yang sempurna. Namun, di balik semua retorika kemanusiaan itu, tujuan sebenarnya adalah mengeksploitasi kekayaan alam Kongo habis-habisan. Terutama gading dan karet, yang permintaannya sedang meroket akibat revolusi industri. Ledakan permintaan karet global, khususnya untuk industri ban mobil yang baru lahir, membuat Leopold menerapkan sistem kerja paksa yang brutal. Ia memberlakukan kuota pengumpulan karet yang mustahil untuk dipenuhi oleh penduduk lokal Kongo untuk menegakkan aturan kejam ini. Ia membentuk pasukan bayaran pribadi bernama Force Publique. Pasukan ini terdiri dari perwira Eropa dan tentara Afrika yang direkrut secara paksa, dan kekejaman mereka menjadi legenda. Jika sebuah desa gagal memenuhi kuota karet yang ditetapkan, para tentara akan diperintahkan untuk melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Mereka memotong tangan para pekerja atau bahkan tangan anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak kecil. Potongan tangan ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bukti bagi atasan bahwa peluru tidak disia-siakan untuk berburu, melainkan digunakan untuk menegakkan disiplin. Tangan-tangan yang terputus menjadi semacam mata uang kematian. Wanita dan anak-anak seringkali disandera di kamp-kamp penahanan, dijadikan alat pemeras agar para pria terus bekerja di hutan untuk mengumpulkan getah karet. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas karena kelelahan, kelaparan, atau penyakit yang merajalela akibat kondisi yang tidak manusiawi. Di mata Leopold, nyawa mereka tidak ada harganya. Mereka hanyalah alat untuk menghasilkan keuntungan. Dampak dari rezim pribadi Leopold di Kongo sungguh mengerikan. Para sejarawan memperkirakan sekitar 10 juta orang tewas. Angka ini setara dengan hampir setengah dari populasi Kongo saat itu. Kematian massal ini disebabkan oleh pembunuhan brutal, kelaparan yang disengaja, dan wabah penyakit yang diperparah oleh kondisi kerja paksa yang ekstrem. Ini adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Sementara jutaan orang menderita dan mati di Kongo. Kekayaan yang dirampok dari tanah mereka mulai dari karet hingga gading gajah mengalir deras ke kantong pribadi Leopold. Uang hasil penderitaan ini ia gunakan untuk membiayai proyek-proyek konstruksi mewah di Belgia. Ia membangun istana, museum, dan monumen megah, yang ironisnya memberinya julukan Raja Pembangun di tanah airnya. Sebuah gelar yang dibangun di atas lautan darah dan air mata rakyat Kongo. Namun, kejahatan sebesar ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Sejumlah individu pemberani mulai menyuarakan kebenaran. Seorang juru tulis pelayaran bernama Edmond Merel menyadari adanya ketidakberesan. Ia melihat kapal-kapal datang dari Kongo penuh dengan karet dan gading, namun kembali hanya dengan membawa tentara dan senjata, bukan barang dagangan. Ia menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Kongo bukanlah perdagangan, melainkan perbudakan. Bersama diplomat Inggris Roger Casement yang melakukan investigasi langsung di Kongo, Merel memulai salah satu kampanye hak asasi manusia modern pertama di dunia. Laporan-laporan mereka yang didukung oleh bukti foto-foto mengerikan Sepeh Tigongba.
Seorang ayah yang menatapi potongan tangan dan kaki putrinya yang berusia 5 tahun mulai mengguncang dunia. Gambar-gambar ini menyebar luas dan membuka mata publik internasional. Tekanan pun semakin besar. Tokoh-tokoh terkenal pada masa itu, seperti penulis Mark Twain dan Sir Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes, ikut bergabung dalam kampanye tersebut. Mereka menulis pamflet dan artikel yang mengecam kekejaman Leopold. Opini publik global akhirnya berbalik melawannya. Horor yang terjadi di Nehaba Kongo tidak bisa lagi diabaikan akibat tekanan internasional yang tak tertahankan. Pada tahun 1908, pemerintah Belgia terpaksa mengambil alih administrasi Kongo dari tangan pribadi Leopold. Wilayah itu kemudian diubah namanya menjadi Kongo Belgia. Ini mengakhiri 23 tahun kekuasaan pribadi seorang raja yang telah menorehkan salah satu noda paling hitam dalam sejarah kemanusiaan. Setahun kemudian Leopold II meninggal dunia tanpa pernah diadili atas kejahatannya. Kisah Leopold II dan negara bebas Kongo adalah sebuah pengingat yang suram tentang bahaya dari ambisi yang tak terkendali dan keserakahan yang tak mengenal batas. Ia menonjol sebagai penjahat kemanusiaan karena ia menjalankan sebuah bisnis genosida secara administratif dan sistematis. Semuanya demi keuntungan pribadi, sambil bersembunyi di balik retorika kemanusiaan dan perdamaian. Sejarah kelam ini harus selalu kita ingat, agar kita bisa belajar darinya dan memastikan tragedi serupa tidak akan pernah terulang kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa!